Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Bapak Ibu guru. Kita akan melanjutkan materi kita di pelatihan LMS Canvas. Yang kita lanjutkan materi hari ini adalah cara membuat kelas. Kita mulai. Yang pertama kita buka Google Chrome. Kemudian tetap kembali ke SMP 3 Munjungan, websitenya maksud saya. Kita buka, kemudian pilih ke akademik, kemudian pilih layanan learning. Kemudian ini kita masukkan email yang sudah Bapak Ibu punya, pakai belajar.id. Kemudian kita masuk, kita tunggu, sudah. Kita langsung di menu dashboard. Nah, materi hari ini adalah kita ingin membuat kelas. Contohnya mungkin kelas IPA, kelas 7A dan sebagainya. Mungkin pengajar IPS, kita buatkan kelas IPS 7B dan sebagainya. Kita coba. Langkah yang pertama adalah setelah tampil dashboard seperti ini, kita klik Start New Course. Nah, seperti ini. Kita tulis di sini. Nah, ini kan kelas saya, contoh ya, kelas saya adalah informatika. Ini kan informatika. Kita strip, ini kan seperti ini. 7A. Nah, bebas ya sebetulnya. Terus dibalik di depan kelasnya dulu, ini dewaannya bebas sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Setelah kita tulis kelasnya, kita klik create. Nah. Oke, sudah tampil seperti ini. Maka dalam tampilan ini kita akan ada beberapa opsi ya. Mulai dari image ini adalah gambar kelas. Nah, kita bisa coba, kita pilih, andaikan carilah gambar yang Bapak Ibu punya lah, ini bebas ya, andaikan kelasnya apa, atau kita kasih contoh, mungkin tidak ada di sini, mungkin pakai logo sekolah aja nih Bapak Ibu. Nah, oke. Kita kasih logo sekolah. Oke. Setelah ini sudah tampil, ini bisa diganti ya, atau kelas sesuai yang kita inginkan. Name-nya informatika 7A. Ini kode mungkin kita kasih kode tersendiri seperti ini, INF strip andekan 7A. Nah, contoh seperti ini. Setelah ini kita setting di sini time zone-nya. Kita cari Jakarta. Ya, Jakarta. Nah, ini sudah ketemu. Habis ini di sini kita pilih course. Nah, start dan end. Maksudnya kelas ini dimulai kapan, dibuka maksudnya, dan berakhir kapan. Nah, kalau dikosongi berarti ya bebas tanpa ada pembatas dan sebagainya. Kemudian default to theme, ini sudah standar seperti ini. Bahasanya ini pakai default aja ya. Ada sebetulnya bahasa Melayu dan sebagainya. Saya pilih yang default aja, yang pakai bahasa Inggris. Kemudian ini biarkan saja. Kalau pakai grade scheme, maksudnya grading itu, grading di sini adalah penilaiannya kayak apa. Ini seperti ini kalau ditampilkan. Nah, ini silakan kalau dipilih, silakan Anda untuk dipilih.
Kemudian kita lanjut. Visibility, kita pilih public ya. Ini ada pilihan. Nah, ini publik, silabusnya, filenya. Andaikan kita coba ini, tidak usah kita checklist. Formatnya online ya, online. Kemudian ini deskripsi. Nah, andaikan kita tulis di sini kelas, sorry, kita kecil aja. Sorry, 7A dengan Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini kita lihat ke atas. Kemudian kita coba simpan dulu. Kita update. Nah, oke. Oke. Nah, setelah kita update, kita lanjut ke section. Nah, ini biarkan saja seperti ini untuk sectionnya. Kemudian kita klik navigation. Oke. Nah, di navigasi ini kita akan memilih, karena menunya banyak sekali, mulai ini yang awal ini sampai yang terakhir pihak ketiga, Google Drive, Office 365. Maka ketika kita memilih semuanya, nanti di dashboardnya anak ini akan tampil seperti ini. Jadi mulai dari assignment, discussion, grade, dan sebagainya akan tampil. Maka kita memilihnya aja mana yang mau ditampilkan di dashboardnya siswa nanti ketika mau akses kelas kita. Maka yang tidak perlu kita hilangkan. Caranya gimana? Caranya kita drag aja ke bawah. Ini kita mungkin tidak perlu, kita klik ke bawah, ke drag ke bawah. Sehingga seperti ini. Mungkin Google Drive tidak perlu, ini tidak perlu, mungkin chat perlu. Nah, kita biarkan. Ini tidak perlu, ini tidak perlu, modul perlu ya. Kuis mungkin tidak perlu. Nah, ini karena ditampilkan secara tersembunyi. Rubrik tidak perlu, ini tidak perlu, file tidak perlu. People ini adalah anggota kelas ya. Di sini mungkin tidak perlu ditampilkan di siswa, maksudnya seperti itu. Ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Maka yang dibutuhkan hanya modul. Grade ini adalah nilai. Modulnya apa isinya, nanti ini adalah nilai, kemudian cat. Mungkin ini yang bisa kita tampilkan di dashboardnya anak. Setelah itu kita save. Oke. Kemudian navigasi sudah, app ini pihak ketiga ya. Ya, ini banyak sekali dukungan dari pihak ketiga. Nanti silahkan dipilih aja, untuk sementara abaikan aja. Kayaknya ini kan kita pilih contohnya YouTube itu ya. Nah, nanti akan tampil. Ini dukungan. Dukungan dalam membangun. Nah, ini sudah tampil ya. Kita klik. Kita seperti ini ya. Ini sudah ada ya di sini seperti ini. App. Oke, masuk ya. Mungkin Office perlu diisi, silakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Ini oke. Di sini kita aktifkan di menu ini. Kita seperti tadi yang kita aktifkan aja. Oke, lanjut sampai bawah. Oke, setelah ini diaktifkan warna hijau semua. Habis ini kita kembali ke detail, kita klik update. Nah, seperti ini.
Setelah kita setting semuanya, habis ini kita update, selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah selesai setting untuk kelas 7A seperti itu. Kalau kepingin buat kelas yang lain, ya sama Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin membuat kelas yang lain, nah, maka dengan teknik yang sama berarti. Nah, berarti apa? Kita klik Start New Course, maka membuat kelas yang lain. Mungkin kelas 7B, ya, informatika 7B, kemudian bahasa Indonesia dan sebagainya, sesuai yang Bapak Ibu ampu. Nah, kalau ingin nambah berarti ya ininya di klik Start New Course. Nah, kemudian nanti ya diisi, coba diisi seperti tadi kan, seperti ini. Tekan di sini informatika 7B. Oke, great. Nah, ini contoh ya. Oke, maka jadi. Maka langkah berikutnya apa? Disetting seperti kelas 7A tadi. Oke, maka jadi 2 seperti ini. Ini untuk kelas 7A, ini kelas 7B. Habis ini kita publish. Oke. Dan sebagainya, kita publish. Oke. Kita publish. Dia ketika sudah dari bawah ke atas, maka ini kelas 7A ini publish, bisa diakses oleh siswa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sementara dalam pensettingan membuat kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.